tidak ada yang tinggal di Sultan Raja gitu. Kalau ada yang tinggal maka yang bertanggung jawab itu adalah pendampingnya dan juga kepada ketua gugusnya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat semua teman-teman panitia, bahwa kita punya waktu untuk kerja mempersiapkan perangkat-perangkat untuk pelaksanaan pena itu tinggal 1 hari, sehingga agar terjadi efektivitas dalam pelaksanaan pena, maka pada saat ini saya mencoba memberikan gambaran kepada semua panitia dan terutama pendamping untuk mengikuti skema dalam penataan ruang pada geladi besok, dan demikian juga nanti akan berlanjut pada pelaksanaan pena. Yang pertama, bahwa pembagian gugus ya, setelah kami melakukan pengamatan di ruang atau di Sultan Raja, maka gugus itu bisa dibagi menjadi 30, sehingga setiap gugus itu bagian depan ada 15 gugus, kemudian baris belakang ada 15 gugus, dan untuk gugus ke-31 itu secara online, sehingga tempat duduk dari masing-masing peserta gugus itu akan menempati 2 granit ya. Jadi gugus pertama, gugus kedua ini sudah begini besok pengaturan di dalam ruangan. Kemudian di belakang ini saya rancang untuk jalur tengah sebagai akses pendamping gugus, kita siapkan untuk pintu tengah Sultan Raja. Kemudian yang di belakang itu ada gugus 16 sampai gugus 30. Jadi kepada semua pendamping agar bisa mencermati ini. Kemudian kotak-kotak ini saya sampaikan, kotak-kotak ini dia menjadi identitas gugus, karena kita pikirkan bahwa kalau tidak ada kotak pendamping, kotak identitas gugus, maka kita akan sulit untuk mengidentifikasi gugus. Sehingga kotak ini dibuat dari dos. Saya kira rata-rata kita menggunakan dos aqua gelas, sehingga rata tingginya, rata juga besarnya, sehingga nanti ada keseragaman. Dan ini dos nanti ini dibungkus, diwarnai sangat baik kalau kita bungkus dengan kertas marmer, kemudian di 3 sisi bertuliskan nama gugus. Misalnya di atas ada nama gugus, di depan ada nama gugus, dan di belakang ada nama gugus. Jadi gugusnya akan terlihat ketika dilihat dari atas, di depan, dan peserta juga bisa melihat nama gugusnya. Ini fungsinya kotak-kotak ini. Mohon kepada semua panitia untuk mendesain kotak-kotak ini. Saya kira menjadi tanggungan masing-masing pendamping lah untuk lebih kreatif mendesain kotak ini. Nah, kotak ini juga nanti akan memberikan isyarat kepada semua panitia dan pendamping, terutama peserta, bahwa mereka datang betul-betul disambut oleh kepanitiaan yang betul-betul terstruktur dan terdesain dengan sangat bagus, sehingga nanti pena itu ya tidak berlangsung secara asal-asalan, tidak secara formal begitu, formalitas maksud saya gitu. Kemudian nama-nama gugus itu karena malam ini keterbatasan kita untuk pertemuan, maka nama gugus itu kita tentukan ada 30 nama yang akan tertulis di setiap kotak itu, mulai dari kata bisa, bersinergi, inovatif. Yang saya ingin sampaikan bahwa semua kata di sini adalah kata yang yang mengandung kata positif, begitu, yang produktif, dan inilah kata-kata yang konstruktif sesuai dengan tema. Begitu. Saya kira itu, dan masing-masing tema ini nanti bertuliskan di atas kotak. Dituliskan di sini, misalnya di atas kotak ini dituliskan nama gugusnya. Jadi jangan lagi ada mohon maaf kepada teman-teman pendamping untuk tidak membuat kotak ini, karena kotak ini nanti akan disusun pada saat kita pelaksanaan. Karena ketika nanti tidak ada identitas gugus ini, maka nanti kita akan kerepotan untuk melakukan absensi terhadap peserta. Seperti itu.
saya kira itu. Kemudian karena waktu kita ini hanya 1 hari, maka kita ingin 1 hari ini betul-betul hari yang sangat berkesan, termasuk hari yang sangat produktif bagi peserta pena. Demikian. Jadi karena produktif, maka kepada semua pendamping agar memberikan tugas kepada peserta untuk bisa mendeskripsikan atau menggambarkan nama gugus mereka masing-masing. Misalnya bersinergi, apa yang mereka pikirkan tentang bersinergi, itu mereka tuliskan di dalam lembaran resume yang formatnya sudah disiapkan di teman-teman di sekretariat, nanti di fotokopi dan dibagikan kepada pendamping. Maka pendampinglah yang akan membagikan lembar resume itu. Nah, demikian. Kemudian di keterangan lain, ya, jadi para pendamping bertanggung jawab termasuk absen itu sudah harus dikawal baik-baik oleh panitia, karena absen ini nanti akan mengikat, karena nanti dalam absen ini penting karena berkaitan dengan sertifikat, dan dalam portal USN nanti kita akan masukkan portal itu diisi dengan salah satu mengisi sertifikat pena, sehingga nanti format desain itu akan berhenti ketika mahasiswa tidak mengisi kolom untuk sertifikat pena. Demikian, supaya apa yang kita lakukan hari ini sinkron. Jadi pena itu betul penting karena nanti akan ada kegiatan-kegiatan tertentu yang mahasiswa tidak boleh ikuti kalau tidak mengikuti pena. Demikian juga dengan penilaian di pena, itu harus ada standarnya. Begitu. Saya kira ini yang saya sampaikan singkat, karena ini panjang penjelasannya dengan waktu yang sangat singkat, maka saya masukkan di channel YouTube, karena pengiriman video itu kan maksimal 2,5 menit, sementara uraian penjelasan ini mencapai lebih dari 5 menit. Jadi seperti itu. Kemudian kepada teman-teman pendamping, jika ada yang mempersoalkan bagaimana dengan DOS, apakah nanti dia akan tertinggal dan menjadi sampah yang tidak beraturan di Sultan Raja, saya kira tidak perlu pikirkan itu, karena kita akan mainkan instrumen agar kotak ini nanti akan mereka bawa pulang sampai di rumahnya. Tidak ada yang tinggal di Sultan Raja, gitu. Kalau ada yang tinggal, maka yang bertanggung jawab itu adalah pendampingnya dan juga kepada ketua gugusnya. Karena nanti pada awal atau gladi besok kita sudah langsung masing-masing pendamping membentuk ketua gugus, dan itu diberikan waktu 5 menit. Ya, langsung dilakukan saja dengan aklamasi. Tinggal pendamping itu menyorot masing-masing peserta yang punya potensi untuk jadi pemimpin, langsung didaulat sebagai pendamping gugus, dan dialah nanti akan bertanggung jawab terhadap identitas atau DOS sebagai identitas gugusnya. Saya kira itu penjelasan sementara untuk teman-teman, untuk seluruh panitia dan pendamping panitia pena pekan pembentukan akademi insan akademis, dan sebagai bentuk dari pengenalan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2023, dan kepada semua panitia dan pendamping agar tetap fokus dan konsentrasi dalam kegiatan kita pada hari Senin. Saya kira begitu, dan kita tidak inginkan lagi ada nanti panitia yang memberikan alasan yang tidak rasional untuk tidak terlibat dalam pena. Ya, kalau itu punya SK dan surat tugas. Jadi SK itu dari Bapak Rektor, kemudian surat tugas itu sebagai bentuk deskripsi itu dikeluarkan oleh panitia, dalam hal ini ketua panitia. Ya. Saya kira demikian, karena waktu kita sudah sangat terbatas, maka tidak ada lagi waktu untuk diskusi. Apa yang kami sampaikan pada malam ini akan kami pertanggungjawabkan, dan ada beberapa lagi yang akan kita sampaikan nanti berkenaan dengan tata tertib pena. Saya kira kalau penjelasan ini dianggap belum cukup, maka nanti kita akan masuk pada penjelasan proses pena pada bagian kedua.
Oke, demikian untuk sementara. Bila bisa hak.